Selamat malam para pembenci koruptor. Tapi pecinta Midnight Live. Bagaimana Aumania? Sehat semua ya? Kami sudah merangkum 3 berita utama yang akan membuat hati Anda membara. Jalan-jalan ke Mangga 2. Kita mulai acaranya ya. Langsung saja, inilah Midnight Live. Selamat malam, selamat datang sekali lagi di Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama. Kabar gembira untuk kita semua, mutasi besar-besaran hakim akhirnya tiba. Bukan mutasi genetik, tapi mutasi hakim betik alias ndablek alias nakal. Demi bersih-bersih peradilan atau justru bersih-bersih biar jejaknya nggak kelihatan. Ratusan hakim dimutasi, tapi bikin rakyat bertanya-tanya. Yang diganti cuma lokasi atau sepaket sama mindset. Karena kalau cuma relokasi, apa bedanya dengan tukang parkir liar yang cuma ganti posisi? Sekarang di depan swalayan, pas mau lebaran pindah ke depan kuburan. Meski beda penempatan, bisa saja suap tetap jalan. MA Mahkamah Agung bilang ini langkah untuk evaluasi total. Tapi apakah evaluasi ini sudah diukur mampu mendatangkan solusi? Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Kalau cocok ya bisa datang ke rumah. Kalau cocok bisa datang ke rumah. Stay tune. Gak seneng banget lihat saya nyanyi-nyanyi. Kalau cuma orangnya saja yang pindah, apakah menjamin amplopnya gak ikut pindah? Jangan sampai relokasi cuma mindahin lokasi transaksi, tapi moral dan mental masih terganjal iming-iming amplop tebal. Menanggapi perombakan ini, Komisi Yudisial buka suara, katanya KY siap kasih masukan soal hakim-hakim yang berintegritas lewat rekam jejak yang pernah mereka kumpulin. Tunggu, KY mau kasih rekam jejak, yakin? Come on. Seleksi hakim MA saja KY kebobolan. Yang jelas melanggar etik di KPK, bahkan sampai dipanggil Dewas masih bisa bablas. Tapi kita harus optimis. Kali ini KY kasih catatan berdasarkan kelakuan, bukan berdasarkan siapa setor duluan. Tenang aja, Indonesia besar. Indonesia kuat. Indonesia cerah. Indonesia keren. Tidak cukup dengan mutasi massal, butuh juga mutasi moral agar tidak ada lagi hakim nakal. Karena yang bikin hukum amburadul itu bukan cuma sistem, tapi oknum-oknum pecinta amplop tebel yang bikin vonis melempem. Bahkan ketika ditangkap masih bisa mesam-mesem. Bisa aja saya. Bahkan ada hakim yang saat rumahnya digeledah oleh kejaksaan ditemukan uang tunai asing senilai 5,5 miliar rupiah. Uniknya uang itu disimpan di dalam koper, ditaruh di kolong kasur. Untung nggak dikrikitin tikus ya. Bayangin duit 5,5 M, 5,5 miliar rupiah. Kalau dibeliin selimut bisa nutupin dosa itu. Mimpi kali ya? Tapi jangan suzon dulu karena duitnya belum jelas asal-usulnya. Apakah terkait dengan vonis lepas atau jangan-jangan Pak Hakim memang hidup sederhana, hemat, dan rajin menabung. Sehingga nyimpennya sampai harus di bawah kasur. Biar gak dikira sombong, biar gak dikira nasabah prioritas di bank. Low profile. Jadi hakim tersebut adalah Pak Ali Mukhtarom, anggota majelis hakim yang memberi vonis bebas 3 korporasi di kasus ekspor CPO. Ujung-ujungnya Ali Mukhtarom kena mutasi dari meja wakil Tuhan ke balik jeruji tahanan. Mutasi ratusan hakim katanya buntut dari kasus suap. Tapi kenapa cuma buntut yang dipotong? Kepalanya masih aman. Atau bahkan mungkin naik jabatan. Kalau beneran mau reformasi, jangan sekedar buntut yang dimutasi, tapi dibenahi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan kayak potong rambut yang cuma ganti gaya biar dibilang gak cupu,
Tapi dalamnya masih penuh kutu. Kalau mutasi ini langkah awal, lalu apa langkah selanjutnya? Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Kalau nggak ada tindak lanjut, ini cuma ganti tirai ruang sidang. Isinya masih drama dagang. Dagang pasal. Jangan cuma tempat yang digeser, nuraninya juga perlu disetel. Uye. Rakyat sudah muak sama aksi-aksi tanpa solusi. Kalau ujungnya vonis-vonis lucu masih tayang kayak acara komedi. Mutasi tanpa integriti bisa jadi hukumnya masih tebang pilih, bikin rakyat nambah emosi. Kalau cari hakim adil susah, mending cari keadilan sama tukang buah. Minimal bisa potong semangka sama rata. Kita lanjut, masih soal hukum, nggak cuma soal hakim kena mutasi. Kali ini kita bicara advokat yang masuk jeruji. Selain hakim, advokat atau pengacara juga dikenal sebagai officium nobile alias profesi mulia. Tapi sekarang berubah jadi officium mobile alias pekerjaan yang bergerak alias muter-muter. Muter-muter naik yak, pakai motor gede, sepaket sama helm premium, pakai mobil mewah, dibumbui edukasi cara cari ani-ani. Jakarta keren. Alhasil menjatuhkan martabat profesi advokat. Kalau dulu advokat atau pengacara adalah simbol penegak hukum dan keadilan. Sekarang sepertinya jadi simbol kemewahan. Gak perlu edukasi tata aturan membela keadilan, yang penting bisa flexing gaya sultan. Kita bahas mulai dari Arianto Bakri alias Ari Bakri, salah satu tersangka kasus suap atau gratifikasi di balik putusan lepas 3 korporasi yang menjadi terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Selain jadi pengacara, Ari Bakri juga terkenal lewat konten Gadun FM. Bukan frekuensi modulasi, tapi full modus. Kontennya soal gaya hidup high class, tapi jika terbukti di kasus korupsi, moralnya low class. Di kasus suap CPO, Ari ini bukan cuma saksi tapi kata kejaksaan, ia aktor utama. Barang yang disita sampai bikin Kejagung bingung mau bangun showroom apa beli pelabuhan ini. Kapal pesiar ada, mobil mewah banyak, moge puluhan, belum lagi ratusan koleksi helm. Mark Marquez minder itu. Barangnya mewah, etikanya masih jadi tanda tanya. Ini kocak. Ini kocak. Ini kocak. Lanjut ke Mbak Marcella Santoso, bukan beauty vlogger yang salah review krim malam, tapi bisa bikin wajah hukum penuh bercak hitam. Marcella yang juga istri dari Ari Bakri, kiprahnya ngeri-ngeri sedap. Jadi ingat pepatah di balik pria sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Belakangan diduga urus suap CPO, tata niaga timah, dan impor gula. Kalau nanti terbukti mereka benar-benar pasangan serasi. Serasi lindungi pelaku korupsi. Marcella ini terkenal sangat memegang prinsip klien adalah raja. Gak cuma di mulut tapi beneran dijalani. Segala cara dilakukan asal kliennya aman. Jadi krisis etika ini bukan cuma soal nama baik profesi, tapi juga soal masa depan hukum di negeri ini. Kalau pengacara nyuap hakim dan hakim mau terima suap, siklus macam apa ini? Terus yang jujur siapa? Ya enggak tahu saya, kok nanya saya? Kalau memang hukum dijunjung tinggi, harusnya kayak cinta sejati, jujur, konsisten, dan gak selingkuh sama pacar teman sendiri. Seperti lagu Padi, Sobat, maafkan aku mencintainya. Jangan sampai di negara hukum, tapi hukum bisa belok, asal duitnya cocok, dan hakim bisa disogok. Kita lanjut lagi ya. Masih soal etika, tapi beda profesi. Kali ini kita akan menyoroti dunia kedokteran yang belakangan bikin publik geram. Akhir-akhir ini dunia kedokteran lagi nggak adem-adem banget. Bukan karena pandemi jilid 2, tapi karena kasus dokter-dokteran yang kelakuannya lebih mirip film yang nggak lulus sensor.
Dari Bandung sampai Malang, publik digegerkan kasus dokter cabul yang ngelakuin tindakan asusila pas pasien lagi periksa. Ada yang modusnya kayak periksa biasa, padahal niatnya meraba-raba. Bahkan di Jakarta ada juga dokter gigi PPDS UI, tapi hobinya bukan tambal gigi, melainkan ngintip mahasiswi mandi. Itu bukan keahlian klinis, itu bakat kriminal. Ujungnya bikin netizen ngamuk, isi komentar udah kayak nonton drama Korea yang endingnya plot twist, minus opa-opa Korea, tapi plus trauma. Dan belum reda soal masalah dokter cabul, muncul lagi nama Zara Yupita Azra. Bukan aktris sinetron, bukan selebgram, tapi tersangka utama kasus perundungan tragis terhadap almarhumah Dr. Aulia Risma. Ironisnya, si Zara Yupita malah dipercepat lulus PPDS Anestesi Undip. Luar biasa. Di negeri ini prestasi ternyata bisa ditulis pakai air mata orang lain. Lagi-lagi netizen ngamuk, dokter baik ikut kena getah. Ibarat satu kucing kencing di karpet, semua kucing kena selepet. Tapi pertanyaannya, apakah profesi dokter beneran seburuk itu? Atau ini hanya kelakuan segelintir oknum yang akhirnya merusak nama satu angkatan kerja? Jangan sampai gara-gara kelakuan nakal beberapa dokter yang viral, semua kena stigma. Ibarat ada satu cowok selingkuh, semua cowok jadi tertuduh. Semua cowok kelakuannya sama aja. Kalau gitu kan saya juga kena. Come on, jangan pukul rata. Gak semua dokter tukang raba. Dan gak semua cowok tukang selingkuh. Paling gombal. Sayang, kamu tahu nggak bedanya aku sama film Jumbo? Kalau film Jumbo udah tayang, kalau aku makin sayang. Balik lagi, masalahnya relasi dokter dan pasien itu penuh ketimpangan kuasa. Begitu salah pegang, langsung jadi bahan gunjingan. Belum sempat pembuktian, udah divonis netizen dengan caption, ini dokter atau monster. Efeknya trust publik ke dokter bisa ambyar. Apalagi sekarang semua orang bisa rekam, upload, viral, bisa jadi bukti, bisa juga jadi jebakan, cuma perkara salah angle kamera. Harusnya bangun sistem dong, pelaporan yang aman buat korban, audit etik juga harus netral, jangan kayak debat capres yang isinya saling tuding. Nggak cuma itu, pendidikan kedokteran juga perlu upgrade, jangan sampai ada yang pintar medis tapi minim etika. Saya bukan dokter, tapi saya masih percaya profesi dokter masih diisi orang-orang baik yang kerja siang malam, nahan lapar demi nyelamati nyawa. Tapi jangan biarkan rusak semua gara-gara segelintir oknum. Ini bukan soal profesi atau soal hukum, tapi soal akal sehat, norma, dan nilai yang berlaku umum. Kalau satu mangga busuk bukan berarti seluruh kebun perlu ditebang kan? Mania, mana suaranya? Itulah tadi sajian Midnight Live pada malam ini. Itulah sajian pembuka kami. Usai jeda ada informasi menarik tentang makanan. Buat yang lapar malam-malam, cocok nih. Kuliner di Jakarta nggak ada habisnya. Apa makanannya? Makanannya apa? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Midnight Friends, bertepatan dengan Hari Kartini, kali ini ibu-ibu hadir di sini bukan adu gosip, tapi adu cepat cuci piring. Lawannya kereta Whoosh. Sunlight bareng PT Kereta Cepat Indonesia China ngadain kampanye bersih secepat Whoosh. Di mana 1000 piring kotor dilawan sama ibu-ibu pakai Sunlight dengan inovasi teknologi Ramno Power yang bisa bersihin lemak 10 kali lebih cepat serta ramah lingkungan. Tinggal nunggu aja nih, siapa tahu Sunlight bikin inovasi lagi, nggak cuma bersihin lemak di piring tapi bisa juga ngurangin lemak di badan. Berikut liputan selengkapnya.
Sosok ibu menjadi gambaran perempuan yang dapat melakoni berbagai peran dan satset dalam melakukan segala hal. Karena tuntutan tersebut, Sunlight memberikan inovasi sabun cuci piring dengan teknologi Ramno Power yang sudah dipatenkan. Teknologi tersebut mengandung 100% bahan aktif tumbuhan, yaitu rhamnolipid yang bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat, lebih banyak busa, dan tentunya ramah lingkungan Midnight Friends. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi seberapa ampuh Sunlight Ramno Power, Sunlight berkolaborasi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC melalui ajang adu cepat Sunlight versus WUS nih Midnight Friends. 12 ibu-ibu yang tergabung dalam Ramno Squad bersama Zaskia Adia Meka bersama-sama membuktikan bisakah mereka mencuci 1000 piring kotor hanya dalam 30 menit atau sama dengan 1 kali perjalanan WUS dari Padalarang sampai Halim. Ternyata terbukti Sunlight bisa mencuci 1000 piring secepat WUS hanya dalam waktu 30 menit. Terutama acara ini dibuat di tanggal 21 April, di mana kita semua tahu ini adalah peringatan Hari Kartini gitu. Jadi happy banget Sunlight memperingati perempuan hari ini gitu. Dan ini sebagai bentuk support juga buat semua ibu-ibu di rumah, bahwa sekarang ada sebuah kemudahan mencuci piring udah nggak perlu butuh waktu yang lama, nggak perlu tenaga yang kuat untuk ngebersihin piring. Karena tadi aku ngerasain banget cuma dengan 1 usapan lembut aja, sekarang lemak dan minyak bisa keangkat. Nyuci dengan Sunlight udah the best banget. Nyaris tanpa lemak, keset, pokoknya bersih, wangi pula. Gak main-main, butuh waktu lebih dari 10 tahun loh bagi tim Sunlight untuk menciptakan teknologi Ramno Power. Karena terkandung dari bahan tumbuhan, Sunlight Ramno Power ini juga bisa digunakan untuk cuci buah dan sayur ya Midnight Friends. Teknologi Ramno Power Sunlight ini diturunkan dari 100% bahan aktif tumbuhan, di mana produk kami ini dengan menggunakan teknologi yang namanya rhamnolipid itu diturunkan dari senyawa gula jagung, yang mana tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain karena sudah dipatenkan oleh Unilever. Nah, keunggulan sendiri dari produk ini ada 4. Yang pertama adalah dia bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Yang kedua, dia juga punya busa lebih banyak. Yang ketiga adalah aman untuk mencuci buah dan sayur. Dan yang terakhir juga ramah lingkungan, karena produk formula kami yang terbaru ini juga sudah biodegradable. Sebagai kereta tercepat di Asia Tenggara, PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC pun mengapresiasi kampanye Sunlight yang bertema bersih secepat WUS. Kami melihat ini sebetulnya satu kolaborasi yang positif. Artinya ketika WUS itu memang dikenal masyarakat sebagai transportasi yang cepat, dan tadi juga Sunlight juga menjelaskan bahwa teknologi yang mereka punya ini juga mencuci piring secara cepat. Jadi kami melihat ada kesamaan. Dan juga selain itu terhadap lingkungan yang mana WUS ini sangat peduli terhadap lingkungan, tidak mempunyai efek buruk terhadap adanya polusi. Dan ini yang sama seperti Sunlight juga yang tadi dijelaskan bahwa Sunlight ini juga biodegradable dan itu sangat baik untuk waste terhadap lingkungan. Berlangsungnya kampanye Sunlight Ramno Power bertepatan dengan Hari Kartini. Diharapkan Kartini-Kartini masa kini dapat melakukan pekerjaan rumah dengan lebih cepat dan nyaman, sehingga dapat melakukan hal-hal yang lebih produktif dan bermakna bagi keluarga dan bangsa. Dari Jakarta, Minanti Rosenta, Guntur, Metro TV. Nah gitu ibu-ibu, jadi jangan soal gosip tetangga aja yang cepat. Cuci piring juga harus cepat. Biar bapak makannya selalu di rumah. Cuci piring cepat pakai Sunlight. Oke, kalau tadi kita bicara soal ibu-ibu adu cepat cuci piring dan piringnya udah kinclong, jangan langsung disimpan tapi buat makan lagi biar bisa dicuci lagi. Ngomongin makanan, apalagi malam-malam ini kuliner di Jakarta nggak ada habisnya. Ada warung bakso yang buka 24 jam di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Bakso Rusuk Samanhudi namanya. Langsung aja kita lihat liputan Bianca Sumendap makan bakso.
Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin mencari kuliner tetapi yang buka 24 jam dan rasanya unik dan berbeda, nah saya punya rekomendasi nih untuk Anda. Tepatnya saat ini saya sudah berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan ini ada namanya Bakso Rusuk Suman Hudi. Nah yuk ikuti saya. Nah ini dia pemirsa, salah satu bakso yang berlokasikan di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Seperti ini. Jadi bagi Anda yang di malam hari bingung seperti itu, ingin mencicipi kuliner seperti apa, bisa langsung ke sini. Dan ini dia. Nah, kita lihat ya menu-menunya. Malam, Pak. Pak, ini untuk bakso rekomennya yang mana nih, Pak? Untuk rekomendasinya kita bakso urat plus rusuk, Kak. Banyak yang dipesan orang tadi. Oke. Nah ini dia pemirsa, ini adalah menunya. Jadi ini ada bakso urat, bakso kecil, bakso rusuk, tetapi recommendednya tadi adalah bakso urat dan juga rusuk seperti itu. Nah ini juga ada mie ayam, ada menu lain. Nah aku langsung gak sabar banget pengen nyobain gimana sih rasanya bakso rusuk dan urat ini. Yuk ikuti saya. Dan ini dia, ini adalah dapur tempat pembuatannya. Di sini dimana beroperasi seperti itu dan proses pembuatannya. Tapi saat ini kita akan mencicipi terlebih dahulu ya. Yuk ikuti saya. Nah pemirsa, melanjutkan, ini kita ada di Bakso Rusuk Saman Hudi dan ini dia menunya di depan saya. Ini adalah menu-menu best seller seperti itu. Tapi saya nggak sendiri karena saya akan berbincang langsung dengan salah satu leader, yakni adalah Pak Agus. Malam Pak. Malam, Kak. Pak, boleh dijelasin ini menunya apa aja sih Pak yang di depan kita ini kayak enak banget dan menggugah selera banget. Ya, Kak. Kalau menu di depan kita ini menu best seller kita, bakso urat plus rusuk, Kak. Oke, jadi ini bakso rusuknya betul ya Pak ya? Ya. Ini bakso uratnya. Ya. Nah, yang berbeda apa sih Pak sama bakso-bakso yang ada di luar sana nih Pak? Kalau yang bikin membedakan kita dari kaldunya, Kak. Oh, kaldunya. Berasa banget dari kaldu sapinya itu. Tapi ini full daging nggak nih Pak? Full daging, Kak. Full daging ya Pak ya. Nah, ini kan lokasinya di Tanjung Duren ya Pak ya. Ini ada cabang-cabang lainnya nggak sih Pak? Ada, Kak. Di Kita mana? cabangnya agak banyak. Ada di Tamrin, Gandaria juga ada, di PGC, Radio Dalam, ada banyak lagi. Oke. Nah Pak, kan ini ada bakso ya. Tapi aku lihat tadi menunya banyak banget. Itu ada menu-menu apa aja sih Pak? Kalau untuk best seller kita ada iga bakar, ada mie ayam bakso sama mie ayam komplit, dan ada juga bakso goreng. Banyak juga dipesan orang. Ada bakso goreng juga ya pemirsa. Jadi banyak banget menu-menunya. Tapi Pak, aku juga pengen, aku dari tadi nih ya pemirsa, ini rame banget. Nah ini dalam satu hari bisa berapa porsi sih Pak yang terjual? Kalau untuk terjual kita bisa lebih dari 40 ke atas sih, Kak. Untuk bakso ini aja, belum yang lainnya gitu. Jadi bakso ini bisa sampai 40 porsi dalam satu malam, betul ya Pak ya? Karena ini kan bukanya 24 jam, betul ya Pak ya? Betul, Kak. 24 jam. 24 jam. Jadi rekomendasinya apa Pak ini? Bakso urat plus rusuk, Kak, rekomendasi kita. Rekomendasinya. Oke pemirsa, wah ini aku udah bener-bener gak sabar banget pengen nyobain. Kita mulai dari bakso rusuknya ya. Ini apa ya kuahnya ya, katanya enak banget lagi pemirsa. Berasa ini aku nggak bohong ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini dia. Langsung ya kita cobain. Enak banget Pak. Oke, kalau ini nggak berhenti-berhenti, aku mau nyobain yang ini apa ya? Ini apa aja nih Pak isinya nih Pak? Kalau untuk toppingnya kita ada mie kuning, Mie kuning, bihun, sama sayuran, Kak. Oke. Nah pemirsa, ini kita langsung nyobain bakso uratnya. Aku mau nyobain pakai bihunnya sama mie kuning. Enak banget pemirsa, nggak bohong. Makanya dari tadi aku nggak bisa komen, karena enak banget. Apalagi ini sih bakso rusuknya, enak banget, aku suka banget. Empuknya, Kak. Empuk banget. Nah Pak, kalau misalnya ini ada pesanan bisa lewat online kah atau bagaimana Pak? Ada, Kak. Kita bekerja sama dengan pihak Gojek, Grab, sama Shopee, Kak. Jadi bisa ini ya Pak, pesan. Oke. Aduh, pemirsa, aku dari tadi udah icap-icip nih dan ini enak banget. Jadi jangan harus kesini ya Pak. Ini bakso apa Pak namanya Pak? Bakso rusuk sama Hudi Tanjung Duren. Betul. Jadi
langsung ke sini karena ini bukanya 24 jam dan aku bisa pastiin ini enak banget. Ya udah deh, aku mau lanjut makan-makan, kembali ke studio. Aumania masih semangat kan? Karena lapar. Lihat bakso doang tadi ya. Makanya nanti. Sama Bianca. Ya, usai jeda akan ada berita viral, guru gunting seragam siswa. Ada yang bilang kejam, ada yang bilang tegas. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, ternyata bu guru ini nggak asal main gunting. Penasaran gimana ceritanya? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au. Oke, kita awali segmen ini dengan berita. Keren nggak? Banget. Langsung teriak Jeffrey, udah kayak di film Pengepungan si Bukit Duri. Pengepungan Bukit di Bukit Duri. Duri. Pengepungan di Bukit Duri. Filmnya keren. Tapi kita baca dulu informasi yang berikut ini. Boleh. Lagi rame nih video guru gunting seragam siswa. Ada yang bilang kejam, ada yang bilang tegas. Tapi kalau kita kulik lebih dalam ternyata bu guru ini nggak asal main gunting. Jadi ceritanya siswa bernama IKS itu pakai seragam lama, penuh coretan kayak abis ikut lomba 17-an. Padahal orang tuanya udah beliin seragam baru. Tapi si bocah malah milih tampil ala street style edisi sekolah. Dan yang bikin makin clear, aksi bu guru itu bukan emosi sesaat, itu permintaan dari orang tua langsung. Jadi ini bukan sekedar disiplin tapi sinergi rumah dan sekolah. Jadi jangan anggap ibu gurunya galak, beliau itu sayang. Daripada didiemin terus jadi kebiasaan, makin banyak yang ikut-ikutan pakai baju coret-coretan. Ingat ya dek, sekolah bukan tempat gaya-gayaan, tapi tempat belajar tanggung jawab dan disiplin aturan. Itu toh. Ini saya juga street style dong nih. Baju street style ya? Yoi. Baju SMP, topi SMA, muka disertasi. Iya. Saya di sini mau ujian, mau belajar nih. Mau belajar? Iya, mau ngejar pakai C biasa. Kita tes dulu ya. Oke, boleh. Saya nggak majalah. Kita ke pelajaran bahasan. Ini. Kamu jago kan? Insya Allah. 4 sehat, 5? 5, 6, 7, 8 masuk rumah sakit. Kayak ada beritanya tuh. Lanjut ya? Lanjut, boleh. 4 sehat, 5 sempurna. Oh, 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Gimana mau lulus kayak gini? Yang kedua, besar pasak daripada? Daripada nggak ada, nggak apa-apa lah. Saya nggak majalah. Wah. Sulit dapat siswa kayak begini. Iya. Oke, yang ketiga ya? Boleh. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke? Kesemutan. Jauh, ke hulu, jauh banget. Jauh ya? Jadi kamu bisanya apa ini salah semua begini? Matematika boleh. Matematika? Iya, boleh. Nih ada contoh ya. Oh, gua ini dong. Harus nyatet nggak nih? Perlu dihitung-hitung nggak? Nggak usah, katanya jago matematika. Oke, nggak majalah. Keluar kepala dong. Budi mempunyai 10 buah apel. 10 ya. Ya. Saat adiknya datang, Budi memberikan 2 apel kepada sang adik. Oke. Sisa berapakah apel Budi? Sisa 10. Sisa 10 kok sisa 10? Adiknya nggak doyan apel. Dia doyannya Samsung. Tarik iklan apa gimana? Ya, semoga aja. Ribet deh ngajarin siswa kayak begini. Lagian bapak nanya-nanya nggak dapat hadiah, mending saya arisan sama Surya tuh. Dapat hadiah. Beda. Oh, beda ya. Ya, oke. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung undang aja. Ini salah satu aktor ternama Indonesia. Wah. Jadi nggak sabar saya nih. Sabar. Oh iya. Aktingnya keren banget. Film Pengepungan di Bukit Duri. Di Bukit Duri. Sudah tayang ya? Iya. Udah 700.000 katanya. Wah. Langsung saja kita sambut Morgan Oe. Waduh. Morgan.
biasa. Selamat datang di Midnight Thank you. Live. Terima kasih atas waktunya. Iya. Gimana? Seperti biasa kalau ada bintang tamu saya cabut. Gak mau nemenin ya? Nggak usah lah, saya pergi dulu ya. Saya mau bimbel. Jangan dong, mau di sini. Iya. Jangan. Jangan lucu-lucu, saya salah. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Morgan Oey. Silakan duduk Morgan. Luar biasa. Midnight Live sebelumnya kedatangan sutradara Joko Anwar. Sekarang Morgan Oey. Thank you. Apa kabar Morgan? Baik. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan, Lagi sehat. sibuk apa nih setelah penayangan dari Pengepungan di Bukit Duri? Sekarang lagi sibuk media visit dan cinema visit. Oke. Untuk Pengepungan di Bukit Duri. Oke, semoga filmnya sukses ya. Amin. Sebagai informasi, jumlah penonton Pengepungan di Bukit Duri saat ini mencapai 702.742 penonton. Mungkin masih naik lagi nih angkanya. Masih naik lagi, mungkin habis kita interview dari Midnight Live mungkin bisa langsung naik ya. Amin. Amin. Bagaimana sejauh ini melihat respon dari masyarakat? Responnya sangat positif, responnya sangat respon dari masyarakat itu kan kayak misalnya ada Gen Z tuh suka banget, kayak mereka merasa film ini tuh ternyata penting gitu karena banyak sekali hal-hal atau misalnya kayak part sejarah tuh yang mungkin mereka tuh nggak pernah dapetin di sekolah gitu. Jadi ini semacam jadi hal yang baru buat mereka gitu. Tapi kalau untuk generasi saya, generasi di atas saya, ini film sangat penting untuk ditonton sebenarnya karena sehabis nonton biasanya reaksi penonton atau respon penonton tuh kayak memantik diskusi, Mas. Betul. Gitu. Jadi responnya sangat bagus. Saya baru nonton kebetulan ya, Pengepungan di Bukit Duri ini 2 hari lalu. Thank you. Saran saya sih kalau nonton jangan ngedip deh. Kenapa tuh? Apalagi izin beli makan, ke toilet. Iya. Begitu skip satu scene, udah bingung untuk ke belakangnya. Perlu nonton lagi. Dan saya termasuk orang yang benar-benar nggak bisa sekali nonton gitu ya. Harus nonton lagi, memahami lagi filmnya seperti apa. Karena banyak Easter egg-nya ternyata saya lihat di X gitu ya. Iya. Tapi tidak pernah menyangka ya, respon masyarakat sebegitu luar biasa seperti ini. Iya, nggak pernah nyangka karena pertama kali diajak bergabung sama Abang juga kayak, wow, film ini tuh sangat penting untuk dibicarakan gitu karena banyak sekali isu-isu yang di-tackle di film ini gitu, kayak isu pendidikan, isu kekerasan di kalangan atau di dunia remaja gitu, ataupun isu mungkin diskriminasi yang cycle-nya tuh nggak putus, Mas, sampai sekarang gitu. Jadi, it's very hard, tapi kita berusaha untuk do it justice. Soal pola asuh anak juga penting ya. Pola asuh anak juga penting. Betul. Nah, kalau di film ini turun berapa kilo nih berat badan? Iya, karena saya ada action sequence, ada action fighting scene di sini. Betul. Jadi saya sama tim V Action Design. Itu kita sebelum syuting kita sempat workshop sekitar sebulan sama anak-anak juga, sama Omara juga yang memerankan karakter Jeffrey. Omara keren. Omara Seglal ya. Jadi kami itu workshop sekitar hampir sebulan sampai 2 bulan lah gitu. Dan dari situ kayaknya berat badannya turun gitu karena nggak pernah, ini film action pertama saya yang banyak action sequence ya. Jadi film action pertama kamu ini? Film action pertama yang banyak fighting scene-nya gitu. Jadi lumayan latihannya tuh lumayan cukup intens ya. Cukup intens dan lumayan bikin saya turun berat badan. Tapi memang setelah saya nonton film ini ya, aftertaste-nya, ibaratnya aftertaste-nya tuh masih kerasa. Seperti sekarang masih gundah, mudah-mudahan nggak terjadi seperti ini. Kayak pengen ngobrol aja sih sebenarnya, kayak misalnya kalau Mas nonton sama teman atau sama keluarga, kayak aftertaste itu kayak selain kita dibikin mikir tuh kayak kita pengen bahas gitu, kayak film itu tuh bla 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 gitu. Ini nggak mau spoiler ya buat yang belum nonton, tapi ya itu Mas, aftertaste-nya. Ya, pokoknya harus nonton deh ya, biar kerasa gitu, emosinya bercampur, deg-degannya. Aduh, sampai pusing saya. Nah, tapi kalau setiap peran yang kamu jalani ya, dari film ke film, itu gimana sih switch-nya dalam mendalami peran tersebut, atau jangan-jangan peran itu masuk ke kehidupan kamu sehari-hari? Kalau masuk ke peran kehidupan sehari-hari sih enggak ya. Sampai sekarang mungkin tidak pernah
Ada karena kalau misalnya di ilmu acting itu ada namanya method gitu. Kalau misalnya kita benar-benar intuit, kita method, kasihan orang-orang rumah atau orang-orang sekitar kita. Gitu. Kalau misalnya kita dapat peran yang sangat intens gitu atau sangat suspense gitu. Jadi nggak pernah sampai segitunya. Nggak pernah sampai segitunya gitu. Jadi benar-benar profesional dan saya juga sempat belajar juga sama beberapa acting coach gitu. Salah satunya Mas Ruman Rosadi. Jadi udah diajarin nih bekal untuk on and off-nya gitu. Ketika masuk ke set, kita menjadi karakter, ketika keluar kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang kayak Morgan gitu. Jadi jangan dibawa pulang ke rumah gitu. Karena nggak adil buat orang-orang di rumah. Tuh dengerin, pekerjaan jangan dibawa pulang ke rumah. Masalah di rumah juga jangan dibawa gitu ke pekerjaan. Diajarinnya gitu. Jadi ya diajarinnya switch-nya gitu. Oke, tapi kan kita mengenal Morgan dulu nih, Morgan Smash ya. Punya nama besar, Morgan Smash, sekarang menjadi seorang aktor. Bagaimana melihat diri kamu sekarang? Apakah memang menjadi seorang aktor ini adalah sebuah ambisi terpendam sejak dulu atau seperti apa? Tidak pernah memikirkan atau tidak pernah kepikiran juga akan misalnya menjadi aktor gitu, karena saya dari kecil suka banget nonton, itu aja. Jadi dari kecil tuh sangat suka nonton film. Walaupun aksesnya susah, saya lahir di Singkawang gitu. Jadi dulu tuh zaman saya kecil tuh Singkawang belum ada bioskop seperti sekarang gitu. Jadi nontonnya lewat DVD, lewat apa. Jadi karena saya suka nonton film, saya berandai-andai gitu kayak, bisa nggak ya someday gitu melihat atau bisa berada di dunia film gitu. Dulu ada namanya Laserdisc, tahu nggak Laserdisc? Laserdisc ya. Tapi tidak pernah ngoyo Mas, tidak pernah ngoyo. Jadi ya udah emang udah jalannya ya, puji Tuhan bisa ada di sini sampai detik ini. Gitu. Jalannya lancar ya, diberikan puji jalan Tuhan, lancar ya. Dari nyanyi, sekarang dari nyanyi, sebagai aktor. Pengen nyanyi lagi nggak? Sebenarnya dua-duanya seneng. Saya suka nyanyi, saya suka nonton film, saya suka ngulik gitu. Jadi kalau misalnya bisa dijalankan dua-duanya, ya amin. Tapi kalau untuk sekarang mungkin rezekinya masih di dunia film, ya udah jalanin aja. Gitu. Jalanin aja ya. Dan kamu katakan tumbuh besar di Singkawang. Tumbuh besar Singkawang ya. Sebagai keturunan Tionghoa, bagaimana kamu melihat budaya ini semakin diangkat di perfilman tanah air? Ya itu tadi, saya seneng, maksudnya kalau dulu kan kayak kalau kita nonton film tuh kayak representasi orang Tionghoa tuh dikit banget gitu. Jadi saya berandai-andai punya impian kayak what if kalau misalnya saya bisa punya chance untuk merepresentasikan cerita-cerita dari teman-teman minoritas gitu, seperti warga keturunan gitu. Dan akhirnya kesampaian di Pengepungan di Bukit Duri salah satunya. Tapi sebelumnya di Pernikahan Arwah. Pernikahan Arwah. Itu juga mengangkat budaya Tionghoa ya? Iya, terus ada beberapa film Langnes. Tapi ya udah yang the latest one, this one Pengepungan di Bukit Duri, karena isunya mungkin lebih berat ya, lebih berat, lebih berasa direpresentasikan gitu. Tentang trauma-trauma yang dihadapi oleh orang-orang minoritas. Gitu, terhadap masa lalu yang terjadi, tapi seolah-olah dilupakan gitu aja gitu. Tidak pernah dibahas gitu. Bekerja dengan seorang Joko Anwar tuh gimana rasanya? Beban nggak? Sebenarnya ini salah satu impian yang menjadi kenyataan ya gitu, kayak ketika saya dipanggil casting gitu untuk ikutan dalam project film ini, saya sempat make sure sama manajer saya, bener nggak sih saya di calling untuk audisi gitu, untuk casting sama filmnya Abang gitu. Gak nyangka sama sekali gitu, kayak not in my wildest dreams gitu, kayak nggak pernah kepikiran. Tapi akhirnya ketika saya datang dan mendengar cerita Abang kalau dia pengen bikin film ini, kayak saya excited banget. Dan ya menjawab pertanyaan ini salah satu impian yang terkabul. Impian yang tercapai gitu. Karena Abang itu ternyata selama ini Abang tuh sangat baik gitu. Kalau misalnya kita ketemu misalnya di event-event itu sangat baik, sangat ramah sekali. Tapi ternyata bekerja sama dengan Abang tuh kayak saya menemukan sisi Abang yang lain, kayak he's very visioner sebagai director. Dia tahu apa yang dia mau bikin dan he's very smart, he's very genius. Tapi galak nggak? Dia lucu banget. Abang tuh kayak sangat sangat witty gitu. Terus Abang sangat friendly, ramah banget gitu, kayak sama kita tuh. Mungkin kalau misalnya lihat dari look mungkin agak-agak intimidatif ya Abang ya. Tapi ternyata kalau setelah kenal, apalagi sudah bekerja sama dengan Abang, sangat very menyenangkan. Jadi untuk mencari chemistry-nya itu sangat mudah ya? Sangat menyenangkan. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan
film pengepungan di Bukit Duri dan juga kita akan singgung sedikit masalah pendidikan di Indonesia ya. Siap. Morgan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Masih bersama dengan Morgan Oey di sini. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Morgan Oey. Apakah bisa dibilang film pengepungan di Bukit Duri ini adalah menjadi peran terberat yang pernah kamu mainkan? Ya bisa dibilang begitu, selain dari karakter, mungkin isu film ini yang sangat berat ya buat saya gitu untuk saya tackle, karena biasanya kan saya main film romcom, horor gitu. Kalau di sini tuh benar-benar isu yang di tackle tuh isu-isu sosial gitu, isu-isu tentang kekerasan dalam dunia remaja, pendidikan salah satunya, sama diskriminasi atau konflik horizontal gitu. Jadi ini film dengan dengan cerita yang berat dan juga karakter yang berat. Oke, tapi tentunya ini akan membentuk karakter kamu sebagai aktor ke depan lebih baik lagi. Amin. Ya, pastinya ya. Amin. Yang jelas film itu bisa memotivasi perilaku orang, bahkan bisa jadi inspirasi kekerasan. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan kamu dalam menerima sebuah peran khususnya di film ini? Sebenarnya pada saat menerima film pengepungan di Bukit Duri ini saya agak deg-degan sebenarnya, karena jujur mungkin seperti teman-teman minoritas yang lain ya, kayak kita tuh jarang untuk ngomong ataupun curhat quote-unquote di publik tentang apa yang sudah pernah kita alami gitu. Jadi ini merupakan salah satu big step buat saya gitu sebenarnya untuk terlibat dalam film ini, karena ya itu tadi, ini sangat-sangat krusial sekali kan temanya, tapi saya percaya sama Abang gitu. Dan kayaknya he's the right one to do it gitu. And he will do it justly gitu. Jadi saya percaya. Saya trust sama Abang, jadi saya kayak seneng banget bisa kerja sama di film ini, karena saya percaya di tangan Abang film ini akan jadi something yang mungkin akan jadi timeless. Film ini akan memantik banyak diskusi gitu, dan he is going to treat this one with respect. Ya, dan tentunya reaksi penonton sangat luar biasa ya, 700.000 plus penonton. Tapi saya juga penasaran sebenarnya di dunia film itu, dunia seni peran begitu ya, ada nggak etika profesi yang harus dipatuhi dan sebagainya? Etika profesi ya, misalnya harus patuh dengan senior. Oh ya, namanya kita Indonesia kan, kita budayanya begitu ya. Jadi kayak misal kalau sama senior ya kita respect, kita hormat. Tapi basically selain kita melakukan semuanya dengan respectful, kita juga ya kalau bisa sama senior kita respect. Tapi kita juga sama junior kita ataupun sama orang-orang yang bekerja sama dengan misalnya saya di depan layar nih, kita juga harus kerja sama yang baik dengan orang di belakang layar gitu. Baru bisa berkesinambungan, menghasilkan karya yang baik. Dan menciptakan atmosfer yang mendukung juga. Kalau misalnya cuma pemain doang tapi nggak ada sutradara, nggak ada kru, nggak akan jadi film juga. Betul. Begitupun vice versa, kebalikannya. Gitu. Iya, betul. Begitu juga di sini ya. Semua harus kompak, terlibat. Penonton mana suaranya? Aumania. Bisa aja saya. Yang jelas dari film ini, saya juga melihat betapa pentingnya ya peran seorang guru. Termasuk juga pola asuh keluarga. Nah, ini apakah menjadi concern juga buat kamu? Apalagi kesejahteraan guru juga masih menjadi sorotan kan saat ini? Ya, selain sarana dan prasarana yang kayak kemarin sempat ada isu apa udah fix ya, kayak anggaran untuk pendidikan tidak menjadi prioritas lagi dalam APBN gitu. Jadi selain sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk guru, ketika guru dikasih tugas, guru itu kan seperti kayak orang tua kedua ya buat anak-anak gitu, yang mungkin apalagi usia-usia krusial mereka untuk membentuk karakter. Karena saya percaya sekolah itu selain kita menimba ilmu, anak-anak juga bisa character building di sekolah gitu, bisa belajar sosial, bisa belajar tentang tata krama gitu. Ketika guru mendapat beban yang segitu berat tapi haknya tidak sepadan, itu kan kayak kasihan banget ya, apalagi tentang teman-teman kita guru-guru honorer yang
yang banyak sekali viral ceritanya, yang jujur miris banget gitu. Jadi semoga dengan film ini gitu kita jadi lebih aware lagi sih sama isu ini, sehingga nantinya ada at least kalau misalnya belum ada solusi pun, at least kita talk about it, kita acknowledge the problem. Gitu. Ya, karena memang sepertinya sangat susah menjadi guru itu ya. Iya. Sangat sulit, apalagi film ini menggambarkan seorang guru ini harus berhadapan dengan anak-anak nakal gitu ya. Bener. Nah, ini kalau saya berkaca ke zaman dulu ya, zaman saya ya, di mana guru bisa misalnya lempar penghapus papan tulis. Wah. Bisa menggampar murid. Nah, itu sebenarnya itu masih relevan gimana ya? ya? Masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Kalau untuk kondisi saat ini mungkin ya saya juga pernah ngalamin ya waktu saya masih, ya namanya kita juga masih tumbuh kembang gitu. Guru tuh agak killer gitu emang. Iya. Tapi menurut saya zaman saya dulu tuh emang zaman kita dulu tuh kayak itu bikin kita tuh jadi respect nggak sih? Jadi respect. Jadi lebih tough juga sih. Jadi lebih tough juga gitu loh dari. Tapi mungkin karena perkembangan teknologi sekarang ya, yang apa-apa sekarang bisa diviralin gitu. Jadi ya serba salah sih sebenarnya. Tapi balik lagi sebenarnya poin pentingnya itu sebenarnya sarana dan prasarananya yang harus hak-hak guru ini yang harus dipenuhi secara manusiawi. Gitu. Betul. Baru mereka bisa mengajar dengan tulus ikhlas. Iya, karena ini akan berhubungan langsung dengan generasi kita ke depan kan. Apalagi Indonesia Emas, ya 2045. Amin. Semoga terwujud ya. Nah, kita bicara lagi soal pengepungan di Bukit Duri ini. Artinya dengan proses kamu tumbuh di Singkawang, seberapa relate ini dengan peran Edwin? Kalau misalnya dibilang relate sih, saya paham betul dengan emotional state-nya Edwin ya, karena kami sama-sama warga keturunan, sama-sama minoritas, sama-sama mengalami intergenerational trauma. Bedanya mungkin Edwin ngalamin langsung, saya tidak. Karena saya tumbuh di kota Singkawang, yang merupakan salah satu kota paling toleransi di Indonesia. Jadi waktu kecil tuh saya tidak terlalu merasakan adanya rasisme, diskriminasi secara langsung gitu. Karena kita hidup berbarengan, ada suku Dayak, ada suku Melayu, ada suku Cina. Gitu. Tapi balik lagi, trauma yang disebabkan karena satu atau dua peristiwa di masa lampau itu tuh menjadi satu ketakutan atau satu trauma yang base-nya tuh nationwide gitu. Even saya di Singkawang tapi saya merasakan, maksudnya oh ternyata ada yang kayak gini ya, kayak di pemberitaan di TV dan di radio, itu yang mungkin saya bisa relate sama Edwin, walaupun saya tidak pernah merasakan secara langsung, tapi saya bisa merasakan trauma yang dia rasakan gitu. Ketika dia harus berhadapan langsung dengan kejadian itu, ketika pada saat dia sudah 17 tahun kemudian, ini nggak spoiler ya, dia juga harus, mungkin kalau orang-orang yang mengalami trauma PTSD pasti ya semua by riset gitu. Saya juga sempat riset sama abang gitu. Relevansi karakter Edwin gitu gimana supaya kita bisa bikin arc-nya yang jalan gitu, ada motivational atau karakternya yang bisa bikin dia tuh believable di film gitu. Ya itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang relate. Tapi memang dapat banget sih karakternya. Terima kasih. Itu perlu perlu pendalaman dan sebagainya itu gimana sih? Saya kebetulan tidak terlalu paham ya soal. Ya ini menarik. Jadi setiap syuting abang, khususnya di film ini ya, abang juga ngelakuin di film-film sebelumnya juga. Abang tuh selalu ngasih kita tuh karakter sheet, karakter background, dari sejak karakter lahir, dari kecil, sekolah di mana, tumbuh di lingkungan seperti apa, di lingkungan sosial seperti apa, di keluarga seperti apa, sampai akhirnya masuk ke periode film yang ditayangin di layar lebar. Gitu. Jadi benar-benar kayak let's say contohnya Edwin, ya udah saya tahu dia sekolah di mana, SD, dia lahir tanggal berapa. Kondisi keluarga dia sebelum ada kejadian yang traumatik itu seperti apa, sampai akhirnya dia mengalami traumatik, sampai akhirnya dia tumbuh besar, sampai akhirnya dia masuk ke periode film, jadi guru, pengganti. Itu tuh lengkap banget gitu. Jadi karakter sheet ini sangat-sangat membantu kami, para aktor ini, untuk bisa memahami karakter-karakter ini sehingga decision, let's say contohnya Edwin, sehingga keputusan-keputusan yang Edwin ambil tuh terasa sangat make sense, terasa sangat manusiawi gitu. Karena terasa natural sekali. Terasa natural karena abang sudah memberikan
bahannya, kita tinggal ngulik. Dan yang pastinya Abang sangat terbuka sama kami para aktor untuk bisa diskusi. Oke. Terakhir nih, saya juga kaget. Ayam. Maaf, refleks. Ayam. Refleks. Udah dateng aja nih biang kerok. Kenapa? Kalau menurut Morgan nih, kalau lihat murid biang kerok kayak saya harus diapain nih? Sebagai Bapak Edwin ya. Sebagai Bapak Edwin ya? Iya. Diapain ya? Di absen dulu kali ya, di absen ya. Di absen dulu. Ya saya juga bingung lah ada kamu di sini. Terakhir, Morgan, singkat saja ya. Apa yang menjadi concern kamu terhadap industri kreatif khususnya film saat ini dan harapan kamu ke depan? Penting tuh. Harapan film Indonesia tuh lagi dalam periode emasnya gitu, karena jumlah penonton yang luar biasa banyak gitu. Dan semoga ke depannya banyak genre yang semakin variatif. Oke. Gitu. Seperti Pengepungan di Bukit Duri. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Tonton. Pengepungan di Bukit Duri, dan itulah tadi perbincangan kami dengan Morgan Oey. Morgan, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Midnight Live. Thank you, man. Ini kembarannya ya? Ya, 11-13. 11-13 ya? Oke. Kalau begitu kita jumpa lagi di next episode ya. Hari Selasa depan, episode 20 Midnight Live. Tumpengan. Jadi, sampai bertemu lagi di Midnight Live. Metro TV,